semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah memerdekakan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan, sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pandang saudara kita walaupun kita tidak berkontak fisik, tapi sukacita tetap ada bagi setiap kita. Amin. Mari kita mau bawa hati kita pagi hari ini, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, satu kesempatan yang indah Tuhan Yesus kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan anugerah terbesar Tuhan Yesus memberikan kami Tuhan Yesus kebebasan, memberikan kami Tuhan kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Karena di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, dan di dalam hadirat-Mu Tuhan saat kami masuk Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami saat ini, kami tahu Tuhan buka jalan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima
Yesus Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dengan hati yang bersyukur kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Sukacita amin. Beri senyum walaupun tidak kelihatan. Pandang saudaramu, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Dia setiap pulau-pulau Tuhan berkati. Setiap perak
Yesus Tuhan. Berikan hamba kuasa Roh Kudus-Mu, rahmat roh akal budi roh kewayaan turun atas hamba. Tanpa pengurapan-Mu hamba-Mu tidak sanggup menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman hari ini, perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ajar pendidik setiap kami yang hadir di tempat ini, supaya kami boleh meresponi, mendengar dan melakukannya, menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang terus Tuhan mencari Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan tidak ada jalan lain, supaya kami terus setia mencari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Ampuni segala kekurangan hamba-Mu, ampuni setiap seluruh jemaat-Mu, ampuni Tuhan. Layakkan setiap kami hadir di tempat ini. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Hari ini Tuhan berbicara tentang mencari Allah adalah kebutuhan pokok kita. Mencari Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Makanya kalau hari-hari ini Tuhan sudah izinkan untuk beribadah, masih tidak meresponi, saya bingung sudah. Karena mencari Allah ini adalah salah satu kebutuhan kita. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, apa yang kita andalkan dalam hidup ini? Kekuatan manusia terbatas, pikiran manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Hari ini Tuhan berbicara mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hidup tanpa Tuhan manusia mengalami kecelakaan. Hidup tanpa Tuhan saudara dan saya tidak akan mengalami ketenangan. Hidup tanpa Tuhan saudara tidak akan mengalami sukacitanya Tuhan. Jadi sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Sumber keselamatan adalah Tuhan sendiri. Sumber kehidupan kita adalah Allah sendiri. Kalau saudara tidak meresponi hidup yang sangat singkat ini, tidak kita gunakan, kita tidak hargai untuk mencari Tuhan, saudara jangan sampai nanti suatu saat dipanggil Tuhan, tiba-tiba saudara ada penyesalan, sudah terlambat. Hari ini mari Bapak Ibu responi bahwa sisa hidup kita yang singkat ini, mari kita mencari Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena di dunia ini tidak aman, saudara. Dunia boleh digoncang, tapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya harap semua membaca firman Tuhan. Inilah kekuatan kita. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang kedap. Saya harap semua membaca firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya baca ayat yang ganjil, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
tapi tubuh, jiwa, dan roh kita. Mengapa, saudara? Karena hanya Allah yang memberi manusia kehidupan. Saudara sadar nggak? Kalau saudara hari ini diberikan kehidupan Tuhan, kalau saudara menyadari bahwa kehidupan ini miliknya Tuhan, napas hidup kita miliknya Tuhan, segala kebutuhan ini sumbernya dari Tuhan. Kalau hari ini saudara punya segalanya semua dari Tuhan, kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara hanya ogah-ogahan di rumah, shopping. Saya di rumah juga ibadah, ya puji Tuhan kalau ibadah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang sangat singkat ini mari mencari Tuhan. Kalau saudara tidak menemukan Tuhan, saudara hidup tanpa Tuhan celakalah manusia. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, saudara tidak akan mengalami ketenangan. Kalau saudara tidak punya Tuhan, saudara tidak mengalami kedamaian. Orang yang hidupnya terus mengenal Tuhan, mencari Tuhan, jangan takut, saudara. Kita boleh takut kalau saudara tidak setia, tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mencari Allah adalah kebutuhan pokok manusia. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayo kita baca sama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Mari kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara apa? Saudara dan saya hari ini mencari Tuhan. Saudara mencari kerajaan Allah. Saudara ada di rumah Tuhan. Saudara hidup berjumpa dengan Tuhan. Saudara ingin mengenal Allah dengan benar, dengan dekat lagi. Saudara jangan takut. Dunia ini tidak aman. Dunia ini terus digoncang, tapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Mari ajak seisi keluarga kita. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, saudara jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kebutuhan manusia adalah mengenal Tuhan, mencari Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, saudara dan saya tidak akan bahagia hidupnya. Banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati, banyak orang kepahitan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Hidup itu pilihan, saudara. Saudara mau hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Kalau saudara melihat dunia ini, melihat sekeliling kita, kita kecewa. Kalau kita memandang Tuhan ada kehidupan. Kalau saudara sakit hati, kecewa, secara tidak sadar saudara sedang minum racun. Saudara sadar atau tidak sadar, seringkali pada saat kita kecewa, kita sakit hati, itu adalah kita sudah minum racun. Seolah-olah kita berdoa supaya orang yang meracuni kita, yang mengecewakan kita mati, padahal kita yang mati duluan, mati secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gesekan memang ada, masalah memang ada, tapi ingat baik-baik, dunia ini dikuasai oleh iblis. Kalau saudara dan saya mau tidak fokus dengan masalah, waktu minggu pertama, minggu kedua kemarin saya sampaikan, orang yang tawar hati, tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada daya juang, tidak bergairah di dalam Tuhan. Orang yang tawar hati, orang yang kecewa selalu fokus dengan masalah, bukan fokus bagaimana kita mencari Tuhan, bukan fokus bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kita dikuasai pikiran-pikiran yang menyakiti, yang mengecewakan, sehingga kita tidak mengalami perkenanan Tuhan, tidak mengalami janji-janji Tuhan. Pagi-pagi saya dapat WA dari grup keluarga.
Ada tante ipar saya hari ini masuk rumah sakit karena hipertensi, pikiran terlalu tinggi, fokus masalah memang ada, tapi saudara dan saya jangan fokus masalah. Ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita fokus masalah sehingga kita tidak melihat Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat, tapi masalah semakin besar. Masalah tidak terselesaikan kalau karena saudara mengandalkan kekuatan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa Tuhan saudara tidak mengalami kebahagiaan. Mari kita baca Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu ada di rumah Tuhan. Saudara mendekat kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, siapa yang hidupnya ingin berbahagia? Angkat tangan. Katakan kiri kanan, ayo lebih dekat kepada Tuhan. Iya. Bagaimana kehidupan kita bisa berbahagia supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat? Bagaimana kehidupan kita bahagia karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan? Itu suatu kebahagiaan. Di luar sana tidak dipilih Tuhan. Kita bangga hari ini saudara dan saya pilihan Tuhan. Ini adalah suatu kebahagiaan. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Termasuk saudara dan saya yang ada di sini adalah pilihan Tuhan. Ini suatu kebahagiaan. Kalau saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, sudah dipilih untuk melayani Tuhan, ya setia, ya taat, saudara. Jangan abaikan, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Pilihan dan panggilan Tuhan, mari kita hargai. Yang setuju katakan amin. Nggak ada orang yang dipakai Tuhan, orang yang ogah-ogahan. Saya senang itu Pak Malo kemarin ingatkan walaupun Java sudah ada. Ibadah pertama petugasnya ini, pelayannya ini. Nah, ini salah satu apa? Mari hargai. Besok Bapak Ibu pelayanan, bagian ini, bagian itu. Yang lain juga musik, bidang-bidang yang lain luar biasa. Saudara harus bangga, saudara bersyukur dipilih Tuhan. Saudara dipilih pengurus RT aja berbangga banget saja. Apalagi dipilih Tuhan. Saudara bangga nggak dipilih Tuhan? Bangga, suatu kebanggaan. Kalau saudara dan saya pilihan Tuhan itu suatu kebahagiaan. Saya dulu itu disuruh mengembalakan di GPI Gerarapan, jujur saya minder. Apa-apaan sih jadi kebala? Suami saya bilang, Dek, kita meneliti daerah Gerarapan, dulu saya tinggal di Tambun. Apa-apaan sih? Karena saya belum mengerti benar. Karena saya tahu firman Tuhan, istri harus tunduk pada suami, ya sudah, saya mendukung. Dan 3 jiwa kita merintis daerah ini. Rumah saya jauh. Anak saya masih 2 tahun, 4 tahun. Tidak ada pembantu, hidup pas-pasan. Karena saya bangga, saya bahagia dipilih Tuhan. Walaupun saya tidak mampu. Jujur waktu saya ngomong itu karena saya merasa tidak mampu. Rupanya Tuhan bukan memilih karena mampu, tapi karena mau. Mau. Dan kekurangan kita disempurnakan oleh Tuhan. Saudara bangga nggak pilihan Tuhan? Bangga. Ini pemain drum kecil-kecil cabai rawit, wah mantap. Minggu kemarin juga kecil-kecil cabai rawit, mantap. Ini kita adakan anak-anak kita mengasihi Tuhan. Kalau anak-anak kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tugas Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan agak ringan, karena Tuhan yang menyertai kita. Amin.
aku. Kekayaan bukan jaminan. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang benar, saudara akan mengalami kebahagiaan. Hari ini saya ingatkan Bapak Ibu, dengan keadaan COVID-19 ini, mungkin usaha saudara diproses Tuhan, pekerjaan saudara diproses Tuhan, keuangan saudara diproses Tuhan, banyak kebutuhan-kebutuhan hidup, jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Apapun keadaanmu, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena hanya Allah yang memberikan manusia kehidupan, yang menyediakan segala sarana kehidupan. Coba saudara buka Ibrani pasal 1 ayat 3. Baru kita masuk poin-poinnya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Mapnya ditambah dikit deh. 1, 2, 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Allah itu sumber penopang kehidupan kita. Saya kadang bingung, seorang pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan, tapi kalau masalah pelayan tidak terlalu suka, apalagi masalah doa. Seorang pelayan Tuhan itu harus suka intim dengan Tuhan. Saya jujur selama COVID ya, itu membuat saya lebih banyak memuji Tuhan. Bahkan tiap malam itu puji-pujian, firman Tuhan khotbah sampai saya tidur, saudara. Masuk dalam hadirat Allah, saya dibawa Tuhan istirahat dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan banyak masalah yang kita hadapi, saudara lebih intim dengan Tuhan. Itu adalah kekuatan kita, tidak ada yang lain, saudara. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Mengapa kita harus mencari Allah? Nah, kira-kira apa ya supaya kita mencari Allah? Yang pertama, saudara, kita mencari Allah karena membantu kita mengenal Dia. Alasannya apa ya kita mencari Tuhan? Supaya kita lebih mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita berseru, aku tidak kenal engkau, karena engkau sibuk di dunia. Kamu melayani aku, kamu banyak melakukan mujizat, tapi kamu tidak kenal aku. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama kita mencari Allah karena membantu kita mengenal Dia. Mengenal Dia dengan cara apa? Beribadah hari ini. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dengan cara kita mengenal Tuhan, caranya apa? Beribadah kepada Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuat engkau untuk selamanya. Ngeri ya? Kenalilah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Mencari Tuhan,
sikap hati kita. Waktu belum ibadah saya ditelepon jemaat, kapan ku ibadah, kapan ku ibadah. Begitu kita ibadah saya teleponi sampai sekarang belum ada. Nah, hari ini Tuhan ingatkan setiap kita. Mari kita ajak seisi keluarga kita dengan beribadah dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan rela hati. Ini salah satu bukti kita mengenal Allah, mencari Allah, supaya kita apa? Beribadah kepada Tuhan. Ini salah satu cara supaya kita mengenal Allah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jika kita mengenal Allah, saudara dan saya akan mendapat kepekaan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara itu akan dikasih kepekaan. Saya sering mendapat sesuatu dari Tuhan itu lewat mimpi. Dan itu saya buktikan itu benar. Pada waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya itu sudah dikasih mimpi. Bukan saya buat-buat di mimbar, enggak. Pada waktu saya tidur, besok itu Pak Mati mau dipanggil Tuhan. Itu rumah saya, pagar saya kayak ada yang buka bulat gitu. Saya keluar, saya pikir saya itu melek, katanya mimpi, saudara. Begitu saya bangun, saya lihat pagar tutup semua, saudara. Tutup semua. Saya tidur langsung bangun, saya buka pintu, saya lihat pagar, nggak apa-apa, semua tertutup. Nah, siapa yang buka? Itu kejadian malam minggu, saudara. Hari minggunya pas anak-anak pulang gereja, rupanya nunggu anak-anak. Saya di rumah, saya tidak ini. Saya nggak bilang, Pak, dari tadi tidur melek dong, ditungguin istri kok tidur terus. Tapi saya suapin, saya mandiin, hang-hang aja, tidur lagi. Itu yang bantuin gosok rumah saya itu ada di kamar Maria di samping. Dia dengar juga. Ya udah Bu, sabar Bu, bapaknya tidur aja. Nggak lama anak-anak datang, maka dia temani bapak deh. Ya bapak seneng, mama biar ngurusi dapur sih. Santo sama Maria teriak, mama, bapak kok aneh gitu. Akhirnya saya telepon Santosa sama Eko, bawa ke rumah sakit Permata. Di asam yang mau atas ini mau ada ke asam itu sudah nggak ada. Lalu kita mengenal Tuhan lebih dekat, kita dikasih firasat-firasat. Pernah suatu hari saya melayani salah satu jemaat itu jam 1 malam, minta didoakan. Pada waktu itu keluarnya suaminya nggak pernah pulang, hubungi susah. Akhirnya saya ajak berdoa. Sebelum saya peperangan, saya tutup bungkus keluarga itu, keluarga saya semua. Suami saya masih ada waktu itu. Nah setelah selesai sudah, ibu tenang aja, ibu sekarang tidur. Biasanya kalau paling bangun paling duluan itu Pak Mati. Pak Mati belakangan, saya bangun, saya buka pintu. Ini anak saya ada. Itu paku di depan rumah saya hampir 1 kilo lebih. Itu udah berkarat. Oh rupanya ada kiriman. Saya panggil Santo Maria, lihat nih, ada kiriman. Saya kata, hei iblis, kok tidak ada kuasa. Kalau kita mengenal Tuhan dengan dekat, beri kuasa. Di mana saudara melayani Tuhan, saudara tidak mengenal Tuhan lebih dekat, lebih benar. Bagaimana urapan kuasa dari mana yang diambil? Ada kiriman paku itu di depan rumah, di depan pintu rumah saya. Anak saya panggil, suami saya panggil, ya. Akhirnya saya doakan, saya tupang tangan, saya bungkus, saya bakar, saya buang.
Pagi hari jemaat Tempo, puji Tuhan Bu, kami saya ada di bandara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan ragu-ragu, beri kemuliaan buat Tuhan, bukan buat saya. Bukan tepuk tangan buat saya, karena keajaiban kedahsyatan Tuhan. Jadi saudara itu kalau mau diberi kuasa Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Jika kita mengenal Allah, maka Allah menyatakan kuasanya dan meluputkan kita dan membentengi kita. Mazmur 91 ayat 14, tolong dibaca dengan cepat. Mazmur 91 ayat 14, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa yang mau dilindungi dijagai Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat. Yang kita menjadi anak Tuhan ibadahnya malas, apalagi doa. Apa kekuatan kita, apa? Kita mengenal Allah supaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, yang membentengi kita, yang melindungi kita. Apalagi hari-hari ini gak aman. Apa yang kita andalkan hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan, gak ada jalan lain. Kemarin saya melayani kul di Pak Tindau, di Pak Malaus. Saya ingatkan kepada keluarga sebentar lagi ada pemberkatan nikah di tempat. Putih daun. Sebelum nanti pemberkatan nikah, kita adakan doa bersama supaya Tuhan melindungi, membentengi, memberkati. Sebelum kita melangkah, biar Tuhan mendahului kita. Tuhan yang akan memberkati setiap langkah-langkah kita. Kita doakan dari pemberkatan, resepsi, biaya, Tuhan berikan yang terbaik. Dan Tuhan halalkan segala virus-virus apapun, karena kita tidak bisa melihat virus itu, tapi kuasa Tuhan bisa sanggup menghancurkannya. Yang setuju katakan amin. Suatu saat saya pernah menikahkan keponakan, sudah. Dia punya dananya 600.000. 600.000 itu tahun 2000 berapa ya? Itu gaji suami saya sekitar sudah 200.000 pernah salah. 200 berapa? Dia punya modal 600.000. Diserahkan kepada saya 600.000, Mbak, saya minta tolong. Itu buat catering, buat tenda, buat rias pengantin, buat konsumsi. Saya belanja sama pengantinnya. Jadi di situ ada jemaat-jemaat kul saya di Tambun sana. Saya suruh kamu bagian masak sop, kamu ikan AC, kamu ini. Jadi bahan-bahannya saya kasih karena dananya 600.000 itu udah semua. Nah, sebelum kita hariannya mulai, kita doakan uang yang dia kasih 600.000, Pak Marti doakan. Jebret. Selesai pernikahan, setelah nikah beli rumah, malah untung gak punya utang 600.000. Luar biasa gak? Kalau Tuhan yang campur tangan, tidak ada yang mustahil. Saudara boleh biaya banyak, ada aja kalau kita nggak mengandalkan. Ada aja kegagalan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun ada gangguan-gangguan dialogkan, Tuhan sanggup menyingkirkan. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apapun keadaanmu, mungkin buka usaha lah, saudara mau bekerja lah, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita main-main mengandalkan kekuatan, kehebatan kita. Banyak kecewa, banyak gagal. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup meluputkan dan membentengi hidup manusia. Poin yang kedua, saudara. Ini ada 3 poin, udah 8:30. Kita mencari Allah karena di dalam Dia ada kehidupan.
Di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Allah ada kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kalau baca Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa? Orang selalu kekurangan, orang selalu ada aja masalah karena tidak mengenal pribadi Allah yang benar. Kita mencari Allah karena di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Dia ada kehidupan yang berkelimpahan. Allah adalah sumber kehidupan. Di luar Allah tidak ada kehidupan. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Anak Tuhan kalau jauh dengan Tuhan, wajahnya aja sudah berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang menjadi kebanggaan kita hanya Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kita, saudara siap-siap aja Bapak belur. Poin yang terakhir, yang ketiga, kita mencari Allah karena adalah kesempatan untuk mencarinya sekarang. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Ini adalah suatu kesempatan sekarang, bukan nanti. Oh nanti Bu, kalau saya sudah tua, saya masih muda. Tuhan itu mengambil umur manusia nggak pandang bulu, saudara. Saya pernah mendapat kesaksian, ini ada wakil 2 Pak Yohanes datang. Bapaknya itu seorang polisi. Dia habis khotbah tentang kematian. Setelah khotbah dia makan keselak, dipanggil Tuhan. Betul nggak Pak? Nggak sakit loh saudara. Ini Pak Yohanes wakil 2 ada. Habis makan keselak, dipanggil Tuhan. Habis khotbah juga. Jadi saudara jangan lihat, nanti Bu saya mengenal Tuhan kalau saya sudah tua. Tuhan itu mengambil umat manusia itu nggak mengenal umur, saudara. Kalau Tuhan sudah ambil, ya ambil, gak ada yang bisa melawannya, gak bisa ada yang mencegahnya. Om saya itu baru-baru kemarin itu dipanggil Tuhan. Dia mikirin anaknya yang tinggal wisuda, kecelakaan, dipanggil Tuhan. Om saya pikiran akhirnya jantung, saudara. Dipendam jantung. Dan selama ini dirahasiakan tante saya. Nggak lama kemudian masuk ICU di Siloam, Lukasa, Bekasi. Saya diteleponi, kamu datang nih, saya datang. Sakitnya jantung, dari ICU. Selama ini nggak pernah ngomong. Pikirin anak kesayangannya. Akhirnya saya datang, saya dicegah. Ibu nggak boleh masuk. Tolong Bu, Pak, itu perawat, izinkan saya berdoa. Dan waktu itu karena saya terus merengek-rengek, akhirnya saya diizinkan masuk ke ruangan ICU. Dan saya bisikin om saya, Om, semangat Om, ada Tuhan yang mengasihi Om, yang menyembuhkan Om. Harus bangkit Om, semangat Om. Tuhan mengasihi Om, saya mengasihi Om, saya bilang. Ya tangannya begini, tapi sudah gak bisa ngomong, gitu, tapi nangis. Rupanya dia pamitan, tangannya ngeranggeh gitu. Ada dia dalam keadaan diam, saya datang, saya doakan, dia mencucurkan air mata, saya bilang Tuhan mengasihi Om, saya mengasihi Om. Semangat Om, minta ampun sama Tuhan. Dia mencucurkan air mata, tangannya ngeranggeh-ranggeh, kalau orang Jawa mau pegang saya. Terus saya panggil susternya, sus ini Om saya sudah bergerak. Saya, ya Bu, bagus Bu, ya udah Bu doain aja. Saya doakan, mereka menangis. Rupanya setelah itu saya doa rayon, ada pun rayon, bukan doa rayon.
ada pool 2 dengan gembala-gembala. Saya sudah nggak sejahtera, saya pulang. Bu Tanti, saya mau izin, om saya di ICU. Padahal siangnya saya berdoa. Saya sudah datang dengan Pak Budi juga. Kalau nggak salah sama Pak Nugro bertiga. Nah, Bu Tanti nanti aja. Enggak Bu, saya udah ini Bu. Hati saya sudah nggak enak. Sekitar jam setengah 10 malam saya datang lagi. Datang lagi. Disitulah sudah pas dipanggil Tuhan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dengan dekat, Tuhan akan berikan kepekaan. Bapak Ibu punya suami, punya istri. Kalau saudara komunikasinya tidak baik, tidak dekat, saudara nggak akan mengerti isi hati suamimu, isi hati anakmu, isi hati istrimu. Nah, makanya perlu bangun hubungan dengan Tuhan, itu salah satu komunikasi supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Poin yang kedua, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Jadi Tuhan itu memberikan kehidupan manusia. Bayangkan kalau Tuhan cabut nafas kehidupan kita, ada yang bisa mencegahnya? Enggak ada. Ada yang bisa mengendalikan nafas hidup kita? Enggak ada. Makanya jangan sombong, saudara. Kalau disuruh cari Tuhan, maaf saudara, jangan remehkan. Jangan remehkan, saudara. Poin yang terakhir, yang ketiga, kita mencari Allah itu karena kesempatan mencarinya. Ini kesempatan sekarang, bukan nanti kalau saya sudah tua. Sekarang, saudara, kesempatan tidak selamanya ada. Saya kadang kalau istri-istri datang, mana suamimu? Kalau suami-suami datang, mana istrimu? Mana anakmu? Nah, kalau ditanya jangan tersinggung, saudara. Nanti kalau nggak ditanya, gembala kok nggak perhatian? Ditanya tersinggung, bingung juga, saudara. Tapi di sini nggak ada yang ngaku. Nah, kalau ditanya jangan tersinggung. Kalau nggak ditanya, kok gereja nggak peduli, gembala nggak nanya aku. Nah, masalah. Makanya hidup ini yang tidak ada habisnya menyenangkan hati semua orang. Saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang karena saya sendiri manusia biasa, manusia terbatas. Tetapi kuasa Tuhan nggak pernah terbatas. Kesempatan tidak selamanya ada pada kita. Semasa hidup kita adalah kesempatan mencari Tuhan. Ayo ibu-ibu yang suaminya tidak bergereja hari ini, ajak sampai bisa. Orang kalau nggak mencari Tuhan suatu kesombongan loh. Ini bukan penghakiman loh. Sadar enggak kalau kita dikasih kehidupan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita dikasih kehidupan yang luar biasa, saudara. Ayo saatnya kita mencari Tuhan. Bukan nanti kalau kita sudah tua. Saatnya sekarang, mari kita mencari Tuhan. Inilah waktunya, mari ajak seisi keluarga kita mencari Tuhan. Supaya apa? Di dalam rumah tangga kita ada kehidupan Tuhan. Kalau orang tidak mencari Tuhan, jujur saudara, pasti rohani saudara sudah mati. Kelihatannya hidup, sebenarnya sudah mati secara rohani. Ayo, jangan tunggu nanti kalau saya sudah tua. Ada juga yang orang lagi khotbah dipanggil Tuhan. Ada juga yang habis makan dipanggil Tuhan. Ada juga yang kemarin saya lihat di YouTube, anaknya wisuda sudah dipanggil Tuhan, belum wisuda dipanggil Tuhan. Bapaknya yang ngambil ijazah, sedih nggak? Sedih. Makanya hari-hari ini ayo mencari Tuhan, supaya saudara tidak celaka, supaya saudara tidak mengalami tidak tenang dalam hidupmu. Orang yang mencari Tuhan hidupnya pasti tenang. Orang yang mencari Tuhan pasti kita mendapat keselamatan. Orang yang mencari Tuhan ada kehidupan Tuhan. Orang yang
ada kebahagiaan tersendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Kau tegur hamba-Mu, Kau tegur kami semua. Supaya kami Tuhan kehidupan yang singkat ini kami mencari Tuhan. Supaya kami terus Tuhan Yesus mengenal pribadi Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka meresponi, supaya mereka Tuhan mengenal Allah yang benar. Mereka setia mencari Tuhan. Berkati apapun kehidupan mereka, masalah mereka, persoalan pergumulan mereka, Tuhan Engkau buka jalan, Tuhan Engkau bela. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Ningtyasyanti, bagi seluruh pelayanan Ibu. Puji Tuhan. Pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 16 Agustus 2020. Sebelumnya kami menyambut Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Geraha Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama beribadah pagi hari ini, puji Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang setia, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu lalu adalah sebesar 135.928.000 rupiah. Sumbangan sukarela 58 KK sampai dengan minggu lalu adalah sebesar 111.685.000 rupiah, sehingga total 247.613.000 rupiah. Yang sudah digunakan atau sudah terpakai adalah sebesar 54.883.000 rupiah, sehingga total dana yang tersedia saat ini adalah sebesar 192.330.000 rupiah. Lalu sumbangan kita berupa bahan bangunan, yaitu 59 sak semen dari jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapat amplop putih, yaitu formulir untuk sumbangan sukarela pembangunan rumah Tuhan, dapat mengambil ke sekretariat agar dapat diisi dan dikembalikan ke sekretariat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Amin. Kegiatan sepekan. Yang pertama, ibadah tengah minggu diliburkan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, hari Rabu 18 Agustus 2020 rumah doa di gereja jam 10 pagi. Yang ketiga, ibadah raya minggu depan 23 Agustus 2020 diadakan 3 kali. Yang pertama jam 7.30 ibadah raya yang pertama, lalu ibadah raya yang kedua jam 10, dan yang ketiga jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Puji Tuhan. Yang keempat, gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Boven Rolas 2 Kindaun. Boven, bacanya Boven ya, bukan Boven ya. Saudara Boven Rolas 2 Kindaun dengan saudari Juniana Butar-Butar. Selanjutnya saudari Juniana Butar-Butar pada tanggal 29 Agustus 2020. Jika ada dari jemaat Bapak Ibu yang merasa ada halangan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Pengumuman yang kelima, bagi jemaat yang sudah menetap menjadi jemaat di Geraha Harapan minimal 3 bulan, dapat mengajukan pembuatan KKJ dengan mengisi form yang disediakan dan melampirkan fotokopi KTP dan pas foto 3x4 berwarna 2 buah. Dan diharapkan dapat mendaftarkan diri ikut serta dalam diakonia kedukaan sebesar 10.000 setiap kakak per bulan. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat yang menjadi peserta.
Selanjutnya agar diambil surat penyerahan anak atas nama Vida Benedikta Sianturi. Selanjutnya dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Lalu dianjurkan bagi jemaat yang berusia 60 tahun ke atas agar beribadah di rumah lewat YouTube. Karena ada beberapa pool yang sudah aktif, mohon diperhatikan poin-poin protokol menjalankan cool offline. Ya, yang pertama, sebelum menjalankan cool offline, dimohon memberitahukan kepada Kabid Kul dan mendapat izin dari Ibu Gembala. Yang kedua, semua peserta kul harus mengenakan masker termasuk saat pujian dan penyembahan. Selanjutnya, protokol yang ketiga, harus disediakan tempat untuk cuci tangan atau hand sanitizer. Protokol keempat, rumah yang ditempati tidak dihuni oleh orang-orang yang rentan COVID-19. Misalnya orang sakit, anak-anak, dan orang lanjut usia. Lalu minuman disarankan memakai minuman kemasan, dan makanan disediakan menggunakan piring dan alat makan sekali pakai. Selanjutnya yang boleh mengikuti kul adalah mereka yang sehat, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang lanjut usia di atas 60 tahun supaya tidak mengikuti kul offline terlebih dahulu. Jadi di bawah 12 dan di atas 60 tidak boleh mengikuti kul. Dan yang terakhir, tetap diatur jarak antar peserta kul minimal 1 meter. Oke, begitulah. Catatan tambahan di samping geraha blok E, Bumi Rinjani juga ada yang positif lagi dan sedang diisolasi. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengenai iuran diakonia, mohon Bapak Ibu disiplin membayar, karena mulai bulan kemarin kita sudah punya yayasan tersendiri dan Pak Budi sudah daftarkan nama-nama jemaat. Jadi iuran Bapak Ibu dari kita untuk kita hanya 10.000. Jadi sudah ada semua. Jadi iuran itu setiap bulan langsung disetor ke yayasan, supaya kita bukan kalang kabut. Jadi semua biar diatur dengan baik keuangan gereja itu. Jadi mohon dengan hormat, iuran satu keluarga 10.000. Ya kadang-kadang bukan jemaat keberatan. Saya percaya semua diberkati Tuhan, suka lupa. Saya hanya mengingatkan, saudara. Nah ini laporan, jadi keuangan saudara jelas gitu. Nah tapi pembangunan juga jelas, saudara. Jadi tabungan itu ada semua. Jadi iuran untuk diakonia gembala yang belum setor, mohon hubungi Pak Budi ya, karena iuran itu ada disetor ke yayasan dan nama Bapak Ibu sudah ada di sana. 10.000 satu keluarga. Saya bicara begini bukan gembala nggak setor, saya juga setor, saudara. Jadi sama-sama dari kita untuk kita, amin. Saya percaya Bapak Ibu nggak keberatan, hanya lupa. Ya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami yang bersyukur kehadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Kasih setiamu, kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan, hingga kami boleh ada memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu saat ini mengingatkan bahwa saat-saat pergumulan yang hebat karena ada pandemi COVID-19 Tuhan, kami boleh mencari Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kami untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah dengan demikian Tuhan tidak membuat kehidupan kami takut Tuhan, khawatir, tapi kami makin hari tetap hanya bersandar kepada-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat yang ada saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, untuk melangkahkan kaki kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan sukacita damai sejahtera dalam hidup kami. Kami berdoa kalau pada saat ini ada pergumulan bagi jemaat dan masalah ekonomi Tuhan,
Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan solusi jalan keluar Tuhan. Engkau curahkan berkat-berkat berlimpahan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Mereka dalam pergumulan pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga mereka pergumulan untuk Tuhan masalah keluarga. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan solusi yang baik bagi keluarga yang mengalami persoalan Tuhan, jalan keluar Tuhan, tetap satu di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Bahkan sukacita-Mu selalu melimpah bagi keluarga yang ada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala persoalan hidup kami, bahkan jemaat kami di tempat ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah taburkan bagi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu di tempat ini, Budi Kristianti Tuhan. Engkau menyatakan urapan-Mu lebih lagi dimanapun hamba-Mu terus Tuhan. Engkau menyatakan dan menyertai, bahkan juga anak-anaknya kami serahkan di dalam tangan Engkau yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa juga berdoa pagi hari ini. Terus kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang berikan Tuhan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Pemimpin bangsa kami Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan menteri-menteri yang tertinggi sampai Tuhan aparat-aparat yang terendah. Kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya berjalan terus dengan indah-Mu Tuhan, hikmat dan marifat-Mu Tuhan, memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang boleh Tuhan kembali pada ekonomi yang baik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga pagi hari ini bagi gembala kami pembina Pak Niko Mitra Haji dan tempat wakilnya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan di kota-kota, di desa-desa, bahkan ke luar negeri Tuhan. Banyak jiwa digunakan bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami menyerahkan juga kembali kami Pak Markus dan tempat wakilnya Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembalaku Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, nyatakan urapan-Mu atas nama hamba-Mu. Bahkan roh keberanian ada pada hamba-Mu untuk tetap Tuhan kuat menghadapi pergumulan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami semua saat ini. Bahkan kami akan menyerahkan juga rencana pembangunan gereja kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap panitia yang ada Tuhan, untuk bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berdoa seturut dengan doa yang diajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari kita buka hati kita. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan